Selamat datang di podcast Bocil. Pada malam ini, kita akan mendengarkan kisah yang dialami oleh Ari dan Budi. Awalnya, malam mereka hanyalah malam yang biasa di warung kopi. Tetapi, berakhir dengan sesuatu yang tak terduga. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membawa kalian ke suasana yang sedikit mencekam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau kalian absen terlebih dahulu. Absen, kalian lagi ngapain aja? Ada yang lagi makan, atau lagi ngopi? Komen di kolom komentar. Dan setelah komen, kita lanjut ke ceritanya aja. Let's go. Jadi nih, pengalaman yang pernah dirasakan oleh sama Mas Ari itu apa aja sih, Mas? Nah, jadi waktu lagi nongkrong sama Ari di pos kampling. Bro, lu masih inget kan kemarin malam kita nongkrong di warung kopi biasanya? Ya, gue ingat. Kenapa emang? Gue pengen cerita sesuatu yang bikin gue nggak bisa tidur semalam. Wah, asik nih. Apa tuh ceritanya? Jadi gini, lu tahu kan sebelah warung kopi itu ada satu rumah yang udah lama ditinggalin. Katanya banyak rumor-rumor yang nggak jelas. Ya, gue tahu. Katanya sih rumah itu angker. Banyak cerita serem dari rumah itu. Nah, kemarin malam gue sama si Doni iseng baca ke rumah itu. Soalnya ada cerita kalau ada orang yang pernah dibunuh di sana. Gila, gede juga nyali kalian. Terus gimana? Nah, jadi pas gue sama Doni udah masuk ke rumah itu, hawanya tuh udah beda banget. Soalnya di rumah itu tuh nggak pernah dibersihin. Banyak debunya sama sarang laba-labanya. Pas gue sama si Doni jalan ke dalam, tiba-tiba gue ngerasa ada yang ngikutin gue sama si Doni. Hah? Ngikutin gimana? Ada sebuah bayangan hitam yang gerak di tangga. Pas gue sorot pakai senter, gue lihat ada bekas darah di lantainya. Kok bisa sih ada darah? Terus gimana? Gue sama Doni mutusin buat keluar. Tapi pas kita udah di luar, Doni bilang dia ngelihat sosok putih lewat di jendela atas. Gue pikir dia cuma halusinasi. Tapi pas gue nengok ke arah jendela itu, gue juga ngelihat bayangan putih itu. Berarti emang ada yang gak beres sih sama itu rumah. Iya bro, dan yang lebih serem, malam ini gue jadi sering lihat sosok yang mirip dengan bayangan itu di luar rumah gue. Kayak ada yang ngintip dari luar jendela. Wah, kalau gitu sih mending jangan kesana lagi. Setuju sih, mending kita nongkrong di sini aja. Malam ini gue mendingan duduk di tempat yang terang aja deh. Serem juga ya. Makanya jangan sembarangan. Gue lebih milih nongkrong di tempat orang sih. Iya, gue juga mikir gitu. Tapi gue udah coba nanya-nanya ke orang. Dan ada yang bilang kalau itu mungkin arwah. Bud, gabut nih. Bikin email yuk. Ayo aja gue mah. Emangnya kita habis login mau ngapain? Ya mau push rank lah, apalagi masa kita mau main gubak sodor? Ya udah, login dah. Ya ini udah login kocak. Ya sabar kocak, lagi login ini. Welcome to Mobile Legends! Lah, Rik, udah jam 3 aja nih. Lah, iya ya. Perasaan tadi masih jam 10 dah. Lu mau kemana, Bud? Mau pulang? Ya pulang lah, udah jam 3 gini. Gue besok siang ada kerjaan. Bud, lu ngerasa ndak ada yang aneh di sini? Tiba-tiba hawanya nggak enak. Ah, perasaan lu doang kali, karena kelamaan main.
Enggak kok, Cak. Ya kali karena main ML. Ya kan siapa tahu lu kan suka ngigo kalau habis sampai main. Mendingan kita lari aja. Ya udah, gue hitung sampai 3 ya. 1, 2. Duluan ya, Bud. Woi, tungguin lah. Untung aja kita udah lari sampai sini. Ri, itu di belakangmu. Apaan, Bud? Bud, lu tahu nggak siapa yang ngikutin kita kemarin? Gak tahu Ri, emangnya kenapa? Kemarin yang ngikutin kita ternyata penunggu rumah kosong itu. Aduh Ri, lu sih masuk ke rumah itu segala. Jadinya kita berdua kan yang dihantuin sekarang. Ya elah, Bud. Kenapa takut banget sih? Ya elah, takut gimana? Orang yang kabur duluan aja lu. Hehe, ya mau gimana lagi? Posisi kita kan pas itu udah tengah malam. Kalau lihat begituan, gue udah takut banget. Kalau masih pagi, gue berani aja lawan itu setan. Ya elah Ri. Tapi gue seriusan, kemarin mukanya seremin Ayo banget. Nori, Dir. yang nungguin rumah itu marah sama lu. Woi Bud, udahlah jangan dibahas lagi. Gue udah takut setengah mati. Kemarin aja sampai pingsan gue tuh. Hahaha, suruh siapa sih? Lu ngikutin si Doni kemarin. Kalau gue sih gak mau ya. Ya mau gimana ya Bud? Orang gue kan penasaran tuh ya. Terus ini gimana nasib gue sekarang? Kalau kata gue sih, mending lu banyakin berdoa sama perkuat ibadah sih Ri. Biar ada yang ngelindungin lu dari hal yang gak lu inginin. Iya juga, kayaknya mulai sekarang gue bakalan perkuat iman gue aja deh. Jadi setelah kejadian itu, masih ada hal aneh nggak yang masih kejadian sama kalian? Iya, kadang-kadang waktu malam sih ada yang intip di jendela dan ketuk-ketuk pintu. Waktu saya keluar lihat, gak ada siapa-siapa. Dan kejadian itu sering terjadi di malam hari. Mas Ari udah pernah nyoba dibawa ke dukun atau ke orang pintar gitu? Saya gak percaya sih sama hal yang kayak gitu. Saya lebih milih biarin aja dibanding pergi ke orang pintar.